Aksa dan Amira berhasil selamat berkat Zaki dan pada akhirnya semua ini ketahuan ulahnya Galang. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Ya teman-teman, seperti yang udah menjelaskan juga di video-video sebelumnya, kalau Galang tuh cuman berakting aja. Bahkan Galang terlihat seperti menggunakan topeng dan berhasil kabur dari penjara. Semoga aja sih kabar ini nggak bener ya teman-teman, karena ini tiba-tiba ada banyak hal yang terjadi. Jadi sebetulnya ada beberapa opsi yang bakal Galang lakuin ya di episode malam ini. Seperti kabur, lalu juga Galang pun bakal ibaratnya menyuruh Kusno Zora untuk memantau pengacara, hingga pada akhirnya entah bagaimana ada seseorang yang membuat mobil Aksa ini sampai terjatuh ke dalam jurang. Nah, untuk opsi yang Galang kabur ini sepertinya cukup sulit. Cuman tak kenapa ada seseorang yang mirip banget seperti Galang yang sedang kabur. Tapi sih ini harapannya enggak ya, karena kalau nggak ada aral melintang, episode malam ini atau at least tidaknya besok adalah hari persidangan bagi Galang. Yang mana ini pada akhirnya nggak bisa Galang tunda-tunda lagi. Jadi setelah Aksa dan juga Amira mengunjungi Galang dalam penjara, kan kita tahu ya kalau Galang tuh mohon-mohon seperti episode sebelumnya, minta maaf sama Aksa, minta maaf sama Amira, yang mana pada akhirnya dengan harapan kalau Amira dan Aksa mau mencabut laporannya kan. Teman-teman tahu lah di akhir-akhir episode kemarin udah ada gambarannya. Nah, lanjutannya Amira nggak mau sama sekali untuk mencabut laporan. Sehingga di momen ini Amira sudah benar-benar tegas bersama dengan Aksa untuk menghukum Galang. Bahkan di sana pun juga Amira nggak mau lagi peduli, dan ini bener-bener bikin Galang pun juga naik pitam alias emosi. Emosi banget teman-teman Galang, karena bagi Galang ini seperti keterlaluan. Ketika Galang mencoba untuk merayu tapi nggak bisa tuh, Galang jadi kesal sendiri. Ya lagian Galang pun juga aneh ya teman-teman. Udah salah tapi nggak mau bertanggung jawab. Padahal ya udah, terima saja. Galang kini harus berada di dalam jeruji besi. Karena mau bagaimanapun juga ini adalah momen dan hukuman teguran yang sangat layak untuk Galang hadapi saat ini. Harusnya ketika mendapatkan penjara, hukuman, dihajar oleh anak buah Lian dalam penjara, harusnya ini menjadi sebuah ibarat challenge bagi Galang untuk bisa berubah, atau at least ya nggak berpikir jahat lagi. Tapi ternyata susah. Galang nih benar-benar sama sekali nggak ada itikat baik untuk berubah. Minta maaf yang tulus aja pun juga nggak mau. Jadi kalaupun ngelihat Galang minta maaf ya, teman-teman bakal tahu sendiri lah kalau itu semua hanya omong kosong belaka dari Galang, sehingga nggak ada yang benar-benar tulus. Makanya Amira pun juga sadar akan hal ini, sehingga Amira pun juga nggak mau kasih kesempatan kepada Galang dan nggak mau maafin Galang, apalagi sampai mencabut laporannya. Singkat cerita, kita loncat dulu ke adegan yang lainnya. Di sisi lain, kita melihat pengacara Aksa Amira yang ditunjuk oleh Damar tiba-tiba pergi menggunakan mobil sedan hitamnya teman-teman. Nah, sayangnya ketika sedang pergi diikuti oleh Kusno dan juga Zora yang masuk lewat bagasi mobilnya. Entah apa yang bakal dilakukan oleh Zora dan juga Kusno, tapi yang jelas ini sangat tidak bagus. Sepertinya baik itu Kusno maupun juga Zora mencoba untuk mengambil bukti-bukti kejahatan dari Galang. Ya udah ketebak lah ya teman-teman. Galang kan mentok juga ketika meminta Aksa Amira untuk mencabut laporannya, ternyata ditolak semuanya, nggak ada yang mau. Membuat pada akhirnya Galang pun juga meminta bantuan kembali kepada Zora maupun juga Kusno, sehingga Kusno dan Zora pun juga melakukan kejahatan ini lagi. Aduh, cukup kesal juga teman-teman, tapi semoga ini tidak berdampak untuk hukuman yang bakal Galang terima ya. Takutnya ketika bukti-buktinya nggak ada, Galang tuh akhirnya dilepasin. Nah ini yang paling Mimin takutin banget, karena ya ngelihat Damar yang jadi baik. Setelah permasalahan Damar terbongkar, Damar tahu kalau Aksa bukan adalah orang yang menabrak istrinya. Aksa ternyata orang bener-bener baik di matanya Damar. Kan kita lihat Damar bener-bener berubah juga. Bahkan sekarang tuh seperti kompak banget. Ya Lian mungkin ngeselin tapi masih bisa dimaafkan. Cuman tak kenapa auranya tuh kayak bener-bener kelihatan banget kalau pengen Galang tuh jadi superior lagi seperti dulu. Seperti misalnya kabur dari penjara, nggak dihukum, kabur dari persidangan dan lain sebagainya macam. Itu udah kelihatan banget lah. Aura-aura mau lari ke sananya. Sehingga ini cukup
agak menakutkan juga, karena takutnya ini bakal menjadi hal yang paling menakutkan bagi Aksa dan juga Amira. Dan ini pun akhirnya terbukti. Salah satunya dengan kecelakaan yang menimpa Aksa dan juga Amira. Setelah pulang dari penjara, Aksa dan Amira pun sempat mengobrol di dalam mobil dan membicarakan apakah Amira benar-benar yakin untuk menghukum Galang dan lain sebagainya macamnya. Di mobil pun juga Amira tanpa harus diyakini kembali sudah benar-benar yakin karena apa yang sudah Galang lakukan ini sudah benar-benar keterlaluan dan gak layak untuk dimaafkan. Salut banget teman-teman dengan bagaimana dan apa yang dipikirkan oleh si Galang ini ya, si Amira ini teman-teman maksudnya. Karena Amira sadar juga berulang kali dijahatin, berulang kali musibah datang gara-gara perbuatan Galang tuh udah bener-bener gak bisa dimaafin. Sehingga walaupun Galang mengancam anak perempuannya dan lain sebagainya macamnya, tenang aja, nanti anak perempuan Amira dan juga Aksa pun juga bakal diambil. Sehingga gak terlalu khawatir banget untuk bisa gimana caranya melepaskan diri dari ancamannya Galang. Cuma itu tadi, ketika pulang dari penjara menjenguk Galang, lalu juga di mobil, tiba-tiba mobil dari Aksa dan juga Amira ini menginjak paku yang ada di jalan, sehingga mobil yang Aksa tumpang ini harus terjun ke jurang untuk kesekian kalinya. Di momen ini pun juga Aksa terbentur, Amira pun juga terbentur dan pingsan. Apakah Aksa tidak akan selamat bersama dengan Amira? Tentu aja, Aksa dan Amira nggak mungkin nggak selamat. Aksa dan Amira pun juga pasti bakal selamat, karena ini adalah salah satu perbuatan yang bakal dilakukan oleh Zaki juga. Sadar kalau ada hal buruk yang menimpa Aksa dan juga Amira, akhirnya Lian Bagaskara pun juga menyuruh Zaki untuk menyelamatkan mereka berdua. Nah, sampai di sini kita breakdown dulu. Nah, di momen ini teman-teman agak kurang suka ya sama sikap Lian Bagaskara, karena Lian tuh seakan-akan terus-terusan meremehkan Aksa. Seperti Aksa nggak mampu untuk menjaga Amira. Nanti seperti kayaknya tuh entah gimana, pengen banget Amira tuh nggak sama Aksa gitu teman-teman. Karena ngelihat Amira nggak bisa dijaga dengan baik dengan Aksa dan lain sebagainya macamnya. Sebetulnya hal ini pun juga udah sempat di lobby ya, udah sempat dijelaskan oleh Yuni dan juga Amira. Karena nggak mungkin untuk memisahkan Aksa dan juga Amira hanya karena hal sepele. Jadi Lian tuh udah terlalu banyak ikut campur, apalagi setelah tahu kalau Amira ini adalah anak kandungnya bersama dengan Yuni. Ada sisi baiknya, tapi sekarang tuh agak mulai ngeselin Lian Bagaskaranya teman-teman. Entah kenapa ya, apa yang merasuki dirinya Lian Bagaskara? Apakah karena Aksa ini anaknya Bastian bikin Lian seperti ini? Entah juga, tapi yang jelas itu cukup mempengaruhi. Dan kita pun juga bisa melihat pada akhirnya Lian Bagaskara pun jadi seperti ini. Ini agak cukup kesal teman-teman sebetulnya. Tapi semoga aja nggak ada niatan buruk dari Lian Bagaskara untuk memisahkan Aksa dan juga Amira. Karena bagaimanapun juga Aksa dan Amira harus tetap bersama tanpa harus diganggu gugat seperti ini. Sekarang kita lanjut lagi. Setelah dibawa ke rumah sakit, alhasil Zaki pun juga menyelidiki teman-teman apa yang menjadi penyebab kenapa semua bisa begini dan begitu. Ternyata udah jelas pelakunya adalah Galang. Itu tadi ya, sampai di sini kita belum dikasih lihat apakah ini Galang menyuruh orang lain atau enggak. Tapi yang jelas Galang nih benar-benar gila banget teman-teman. Jadi kayak seolah-olah tuh penjara tuh nggak pernah bisa merubah sikapnya Galang. Bahkan at least untuk minta maaf secara tulus pun juga Galang nih seperti nggak bisa. Makanya di momen ini tuh yang pantas hukuman paling telak buat Galang ya hukuman metong teman-teman. Karena mau bagaimanapun juga, lihat, masih bisa nyuruh Kusno, masih bisa nyuruh Zora buat ngilangin bukti dari tangan, ibaratnya dari tangannya pengacara. Lalu juga menyuruh orang untuk mencelakai Aksa dan juga Amira. Ini kan ujung-ujungnya kayak nggak pernah ada habisnya. Jadi salah satu caranya harus benar-benar bisa menyingkirkan si Galang ini. Dan mungkin Aksa pun juga harus mulai pakai cara curang juga. Entah mungkin meminjam anak buahnya Lian Bagaskara untuk menghabisi Galang ya. Atau mungkin Lian pun juga berkoordinasi dengan anak buahnya di penjara untuk menghabisi Galang. Karena itu sama sekali nggak ada ujungnya. Bayangin teman-teman, di penjara nggak bisa ngapa-ngapain sebetulnya. Secara logika nggak bisa ngapa-ngapain dalam tanda kutip. Tapi lihatlah, masih bisa bikin kejahatan. Masih bisa nggak punya malu untuk ngelakuin A, B, C, D, E, F, G, H gitu loh. Ini kan menyebalkan ya. Kayak bener-bener percuma gitu masuk penjara. Tapi ya sudahlah. Yang terpenting semuanya baik-baik saja.
Dan mau bagaimanapun juga, semoga saja Aksa dan Amira pun juga nggak apa-apa. Kondisi mereka baik, tenang aja, nggak perlu khawatir. Cuman itu tadi, ini menjadi sebuah tantangan juga untuk benar-benar bisa menyingkirkan Galang. Dan jangan sampai barang bukti kejahatan Galang ini sampai dicuri oleh Zora dan juga Kusno. Wah, ini sih benar-benar menegangkan banget ya di episode malam ini. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!